Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 3 penambang batubara di Kabupaten Berau diringkus polisi. Dilanda kemarau, debit air waduk di Balikpapan menyusut. Pasokan air akan diberlakukan dengan sistem bergilir. Wali Kota Samarinda meluapkan kekesalannya kepada pekerja jalan di kawasan Sempaja. Bisa aja udah aja bikin alasan. Iya Pak, nanti kita perbaiki, nanti orang sudah 3 minggu. Karena bukan kalian yang dapat masalahnya. Coba hari ini di rumah kalian itu tidak mengalir air, kalau tidak ngomel, bahkan mungkin melebihi daripada kesabaran mereka. Luapan emosi Wali Kota Samarinda ini terjadi saat melakukan sidak di Simpang 4 Sempaja, Samarinda. Wali Kota yang awalnya ingin melihat upaya PDAM memperbaiki jaringan menjadi emosi saat melihat pipanya dipotong. Andi Harun yakin distribusi air bersih terhambat karena pipanya belum disambung. Jika saja penyambungan ini menyebabkan pengerjaan proyek proses drainase terhambat, maka merekalah yang harus memikirkan caranya. Andi Harun hanya meminta agar distribusi air bersih dipulihkan dalam waktu 3 hari. Dulu baru nimbung. Ya, jadi tidak bisa juga dipersepsikan salah kalau kita patut duga ini ada rencana disengaja. Patut diduga rencana disengaja. Kalau hari ini dia nggak bisa lagi karena kita udah lihat semua kan. Nanti 3 hari lagi, 4 hari lagi saya akan cek. Nah, jadi selain PDAM kita bisa lihat bagaimana metodologi, cara, dan kualitas bekerja kontraktor itu. Kalau saya jadi PPK-nya, saya jadi kabitnya, pasti saya nggak biarkan begini. Tanya aja Pak Hendra sama Pak Novi itu, kabitnya sama PPK-nya, PU-nya itu semua. Kenapa dibiarin kerjanya model kayak gini? Kalian bisa lihat ya. Lihatlah kerja kontraktornya tuh. Dan kalian lihat di sebelah sana yang di tempat berdiri itu lubang, itu secara teknis kalau mau masang pipa sangat susah. Harusnya kan pasang dulu baru. Iya. Itu lihat jarak. Kalau kita bandingkan tadi di sana itu makin sulit lagi di sini. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana nanti PDAM masang pipa itu. Kemarahan Wali Kota juga terjadi saat melihat pengerjaan semenisasi jalan. Itu terjadi karena Andi Harun menilai proyek tersebut dikerjakan dengan asal-asalan. Andi Harun meminta agar proyek tersebut dibenahi agar lebih tahan lama dan aman bagi pengendara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kericuhan tiba-tiba pecah saat unjuk rasa di Sekretariat KPU Balikpapan usai pemungutan suara. Ratusan petugas yang disiagakan sempat kewalahan menghadapi pergerakan massa. Namun situasi tersebut tidak berlangsung lama. Petugas gabungan berhasil mengendalikan situasi dan menangkapi dalang kerusuhan. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Anton Firmanto menyatakan, situasi sepanjang Senin siang hanyalah simulasi. Ini mereka lakukan untuk kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan saat pemilu. Dalam simulasi ini mereka melibatkan seratusan polisi dan tentara. Ini yang kita libatkan yaitu personel TNI, Polri, dan stakeholder lainnya. Total hampir ada 500 personil yang kita libatkan dalam kegiatan simulasi Sispam Kota ini. Berdasarkan
perkiraan intelijen, tahapan yang paling rawan adalah nanti tahapan kampanye dan penghitungan suara. Ya. Balikpapan masuk dalam salah satu kota rawan atau? Alhamdulillah, di wilayah kota Balikpapan ini termasuk wilayah yang kurang rawan. Itu berdasarkan IPKP tahap ketiga. Mendukung dan mensukseskan. Ketua KPU Balikpapan Nortoha tidak yakin kericuhan yang digambarkan dalam simulasi akan terjadi. Ia begitu yakin karena pandangan politik penduduk Balikpapan sudah lebih maju. Jikapun terjadi, ia yakin polisi dan tentara mampu mengatasinya. Damai, aman dan akuntabel di wilayah kota Balik. Ya, KPU terima kasih sekali kepada jajaran kepolisian yang telah melaksanakan simulasi pengamanan kota. Karena Balikpapan ini sebenarnya belum ada sejarahnya Balikpapan rusuh, tapi itu tidak menjadikan kita lengah, kita tetap waspada. Simulasi yang ada itu tidak menutup kemungkinan akan bisa terjadi. Makanya dengan kesiapan dari Polri, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Segala sesuatu yang akan terjadi bisa terantisipasi. Puncak dari simulasi, polisi mengajak berbagai kalangan, mulai tokoh masyarakat hingga pengurus partai menandatangani deklarasi pemilu damai. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kutai Barat ini digelar melalui upacara bendera yang berlangsung di alun-alun Ito, Sendawar, Senin siang. Upacara ini diikuti mulai dari pegawai pemerintahan, tentara, polisi, dan pelajar. Sekretaris Kabupaten Kutai Barat, Ayonius, menyatakan peringatan Hari Kesaktian Hari Pancasila ini sangat penting. Tujuannya untuk mengingatkan generasi sekarang agar tetap mengetahui upaya para pahlawannya mempertahankan dan memperjuangkan Pancasila. Menurutnya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Upacara selesai. Bahasa mengatakan bahwa bangsa yang bagus itu, bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Nah, oleh sebab itu kita kaji kembali Hari Kesaktian Pancasila ini merupakan hari bersejarah, walaupun di berita dipelintir bahasa-bahasa yang dianggap tidak ada, tapi mari kita tidak usah mendengarkan itu, tapi kita kembali ke sejarah itu, karena kita lihat sendiri beberapa perjuangan yang sudah dilakukan dalam rangka mengamankan Pancasila itu. Yang kedua, Pancasila ini merupakan nilai bangsa kita, nilai persatuan kita, nilai kebersamaan berbangsa dan bernegara. Namun oleh sebab itu, harapan saya kepada seluruh masyarakat, khusus para aparat pemerintah yang ada di Kabupaten Kutai Barat, marilah kita mencermati nilai bijaksana. Biarlah nilai-nilai Pancasila betul-betul dituangkan dalam kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan kita berorganisasi, kehidupan pribadi kita. Sementara Kutai Barat saat ini diliputi kabut asap. Diduga kondisi tersebut terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.